Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peraja kelas A1 dan A2 ya. Pada kali ini untuk membahas dan membalas setiap pertanyaan yang muncul pada mata kuliah kita ini, khususnya pada pertemuan ketiga yaitu terkait dengan video konsep negara, konsep penduduk, warga negara, rakyat, masyarakat, konsep pembagian kekuasaan dan konsep ideologi. Nah, saya sudah mendapatkan ada 37 komentar ya atau pertanyaan, termasuk juga respon dari kalian atas pertanyaan dari teman kalian. Nah, saya akan coba jawab satu persatu mulai dari atas dan mohon untuk diperhatikan juga untuk semuanya. Yang pertama dari Teguh Ahmad Asparil yang bertanya terkait dengan trias politika yang digagas oleh Montesquieu ya. Ya, apakah yang mendorong Montesquieu untuk mencetuskan konsep trias politikanya yaitu ya ada legislatif ya, eksekutif dan yudikatif. Nah, padahal jika kita tarik ulur sejarahnya bangsa Barat sudah terlalu nyaman dengan imperialisme. Jika dilihat dari sudut pandang modernisasi demokrasi, bukankah ini hanya akan melahirkan imperialisme baru yang artinya tidak ada modernisasi yang sesungguhnya tercipta? Oke, saya mencoba memahaminya hubungannya dengan imperialisme dan kapitalisme ya. Baik, ya jika kita perhatikan lagi bahwa trias politika itu kan fungsinya atau gunanya niat awalnya adalah untuk membatasi kekuasaan absolut raja ya. Jika sebelumnya di Prancis termasuk juga di Inggris ya sebelumnya itu juga kekuasaan raja itu absolut ya atau sangat tidak tak terbatas ya, artinya semuanya dikendalikan oleh raja. Nah, maka trias politika ini muncul untuk membatasi itu ya bahwa harus ada kontrol checks and balances ya atau penyeimbang kekuasaan raja. Karena kalau kekuasaan raja itu diberikan secara luas ya maka akan terjadi penyimpangan ya tidak ada yang mengontrol. Nah, makanya eksekutif atau raja itu kemudian dibatasi dengan adanya lembaga legislatif yang mandiri ya yang membuat peraturan atau undang-undang dan juga yudikatif yang tugasnya adalah mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, makanya muncul trias politika. Ya, jadi malah semakin modern ya dengan trias politika malah pemerintahan jadi semakin modern karena tidak lagi berdasarkan monarki absolut ya yang dipimpin oleh raja. Jadi ada konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif dan kemudian pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif itu kemudian diawasi oleh lembaga yudikatif. Nah, jadi itu ya, trias politika. Oke, jadi malah menjadi semakin modern ya, pemerintahan itu jika dibagi atas 3 lembaga yang berbeda yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Kemudian Christian DR Wali bertanya terkait dengan pernyataan Max Weber bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Nah, maksudnya apa, Pak? Ya, oke, maksudnya adalah bahwa negara itu adalah satu-satunya entitas atau aktor ya di dalam suatu wilayah negara itu yang dia memiliki semua kewenangan ya. Dia memonopoli semua kewenangan atas rakyatnya dan wilayahnya. Nah, jadi termasuk juga penggunaan kekerasan fisik secara sah. Nah, jika ada satu pihak selain negara yang menggunakan kekerasan fisik tanpa izin negara, maka itu berarti dia secara tidak sah ya. Nah, makanya dalam hal ini penggunaan kekerasan fisik ini misalnya oleh polisi, ya bisa saja polisi untuk kemudian membuarkan demonstran ya, kemudian malah ada di negara yang masih misalnya melegalkan hukuman mati. Nah, itu negara bisa. Ya hanya negara yang bisa melakukan itu. Di luar negara tidak ada yang bisa melakukan suatu penegakan hukum secara sendiri-sendiri ya. Misalnya ormas tidak boleh misalnya dalam menghancurkan ruko-ruko, toko, PKL ya. Kemudian tidak ada
institusi lain di lain negara, selain dari institusi negara yang bisa menghukum seseorang, ya, bahkan sampai menghukum mati, maka itu tidak dimiliki ya oleh mereka. Yang memiliki, yang punya hak atas monopoli kekerasan itu fisik ya, itu adalah negara ya. Dengan seperangkat tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga dikeluarkan oleh negara ya. Negara juga tidak boleh melakukan satu bentuk kekerasan fisik tapi tidak diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Jadi itu maksudnya ya. Ya, cuma negara yang bisa untuk menggunakan kekerasan fisik ya, memaksa seseorang ya. Nah, itulah dimonopoli oleh negara. Nah, jadi itu kelebihan negara dari institusi lain ya. Kemudian Glenda Nashua mengatakan bertanya kepada kita materi perbedaan penduduk kasus intoleransi ya. Ini kasus intoleransi di Indonesia yang kerap terjadi karena adanya mayoritas dan minoritas ya. Nah, ini memang permasalahan kita ya dan juga mungkin permasalahan negara lain bahwa memang di mana-mana mayoritas itu selalu mungkin lebih superior ya. Walaupun pada dasarnya tidak harus seperti itu karena jika kita merujuk kepada konsep HAM ya. Nah, itu akan kita pelajari pada minggu depan konsep HAM itu setiap orang itu equal ya atau setara. Nah, ini juga mungkin akibat dari salah satu ekses negatif dari demokrasi, karena memang demokrasi itu adalah suara mayoritas, ya tentu yang akan terpilih menjadi wakil sesuatu penduduk atau masyarakat itu, atau warga negara itu, misalnya satu daerah pemilihan, ya tentu yang didukung oleh mayoritas ya. Akan sangat susah di negara demokratis yang kemudian muncul itu adalah dari golongan minoritas ya. Nah, walaupun memang dalam beberapa aspek tertentu bahwa ada kebijakan-kebijakan afirmatif ya kepada kelompok-kelompok minoritas ya, seperti kelompok minoritas itu perempuan ya. Sebelum ada kebijakan partai politik harus mengusung 30% calegnya itu dari perempuan, maka presentasi perempuan sebelumnya itu sangat sedikit ya. Maka dengan dikeluarkannya afirmasi bahwa diwajibkan kepada setiap partai politik agar mencalonkan minimal 30% calegnya itu berasal dari perempuan, maka terjadi peningkatan jumlah caleg, jumlah anggota legislatif yang berasal dari perempuan ya. Dari aspek gender, termasuk juga aspek-aspek lain seperti suku ya, agama dan sebagainya ya. Tentu ya itulah salah satu cara agar dalam negara demokrasi itu ada representasi dari minoritas, ya harus ada kebijakan afirmasi. Afirmasi itu adalah kebijakan diskriminasi yang positif ya, artinya adalah ya memang dia mendiskriminasi, mengkhususkan suatu kelompok tertentu ya, tapi tujuannya positif ya, agar dia memiliki representatif ya atau perwakilan di lembaga politik. Nah terkait dengan intoleransi, ya inilah permasalahan kebangsaan ya, di mana memang dimanapun ya biasanya mayoritas itu lebih menindas ya dari minoritas ya, mulai dari aspek dari sara ya, suku, agama, ras, dan golongan. Nah itu pendidikan kewarganegaraan tentu harus diperkuat lagi di negara yang sangat majemuk ya, khususnya di Indonesia ya, seperti itu. Kemudian Riko Arianto Nainggolan bertanya, dalam sifat-sifat negara ada aspek monopoli yang saya belum mengerti apa maksud dengan monopoli. Oke, yang tadi mungkin mirip dengan yang Christian DR Wali ya, bahwa monopoli itu artinya hanya negara yang bisa untuk melakukan suatu tindakan itu ya. Seperti ya menghukum ya, memproses hukum itu hanya negara. Tidak bisa civil society ya, tidak bisa swasta. Nah, itu adalah monopoli dari negara. Menarik pajak misalnya itu hanya negara yang bisa menarik pajak ya. Oke. Kalau yang lain ya bukan pajak namanya ya, tapi misalnya kalau dalam agama tertentu Islam ada zakat ya. Mungkin kalau di Kristen itu ada sepersepuluh ya, mungkin kalau nggak salah ya. Nah, tapi dalam kaitan dengan berbangsa dan bernegara ya, dalam banyak aspek negara itu memonopoli ya pajak yang digunakan untuk pembiayaan seluruh aktivitas negara.
Nah, jadi tidak ada entitas lain di satu negara yang menarik pajak ya. Berarti kalau ada yang mengatakan dia menarik pajak, berarti itulah ilegal ya. Seperti itu. Termasuk jika ada yang main hakim sendiri, itu ilegal. Karena hanya negara yang boleh untuk menghukum seseorang. Itu monopoli ya, yang tidak boleh dimiliki oleh, yang tidak bisa dimiliki oleh pihak lain selain negara. Kemudian Yolanda Purnamasari Damanik bertanya, ya dia menanggapi ya dari Glenda Nasiwa. Oke, ya, ya benar sekali ya bahwa mayoritas minoritas itu ya terkait dalam permasalahan SARA ya di Indonesia itu, ya misalnya standar benar dan salah itu terkadang ditentukan oleh mayoritas ya, padahal kan tidak seperti itu ya, setiap golongan itu memiliki standar masing-masing ya, baik itu budaya, misalnya satu budaya menganggap bahwa satu tradisi tertentu itu dianggap etis ya, tapi menurut tradisi lain atau agama lain mungkin dianggap tidak etis. Nah inilah toleransi memang harus ditingkatkan lagi ya di negara yang majemuk seperti Indonesia ini. Oke, terima kasih Yolanda. Kemudian Cynthia Akadini ya. Oke, menjawab pertanyaan Christian ya. Oke, terima kasih. Oke. Yang dimaksudnya oke, intinya legitimasi ya, benar sekali Cynthia. Karena hanya negara dalam hal ini dikerjakan oleh pemerintah yang memiliki legitimasi ya. Tidak ada organ lain yang memiliki legitimasi yang sama dengan pemerintah ya atau negara. Oke, jadi makanya dia memiliki kekuasaan yang memonopoli. Oke, kemudian Intan ya, Nindya Praja Intan ini bertanya terkait dengan materi Trias Politika. Dalam Trias Politika yang dibaca bahwa pola checks and balances dalam konsep Trias Politika setelah diamandemen selalu berubah. Oke, ya, karena sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman ya, atau transformasi. Nah, setelah amandemen, check and balances di parlemen dinilai belum balance ya. Oke, ini kaitannya dengan DPR dan DPD ya. Oke, baik. Indonesia ya menerapkan trias politika ya, bahkan ada perkembangan sekarang tidak hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga ada lembaga yang disebut dengan lembaga eksaminatif ya, tapi itulah pengembangan dari konsep trias politika ya, seperti apa BPK ya, lembaga pemeriksa keuangan ya. Oke, yang disorot oleh Intan di sini adalah perbedaan kewenangan antara DPD dan DPR ya. Oke, benar sekali Intan. Sampai sekarang ini memang terjadi ketimpangan peran ya. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, dia mewakili rakyat ya secara keseluruhan. Sedangkan DPD dia mewakili kepentingan daerah. Jadi kalau di Inggris, di Amerika misalnya DPR ini disebut dengan House of Representative ya. Sedangkan DPD ini disebut dengan Senat ya. Senat itu mewakili kepentingan daerah-daerah ya. Di Indonesia daerah ya, di Amerika tentu negara bagian ya, states ya. Oke, memang benar ya. DPR itu jauh lebih powerful dan memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan DPD ya. DPD itu dia kan membawa kepentingan daerah otonom ya. Misalnya anggota DPD dari suatu provinsi itu ya, anggota itu membawa aspirasi dari daerah itu ya, dari daerah otonom itu, misalnya dari provinsi Bangka Belitung ya. Nah, tapi pada kenyataannya dia tidak powerful ya. Dalam contohnya seperti ini. Jadi saat ini itu DPD misalnya ingin mengusulkan sesuatu yang menyangkut kepentingan satu daerah, maka dia hanya kewenangannya memberikan pertimbangan ya. Ini tidak dalam konteks memutuskan ya. Dalam legislasi itu dia hanya memberikan pertimbangan kepada DPR, sementara DPR yang memutuskan ya. Artinya adalah DPR itu ya boleh menerima usulan dari DPD yang menyangkut kebijakan daerah, boleh juga menerima, boleh tidak menerima ya. Jadi DPD itu hanya sebagai lembaga pertimbangan saja ya. Ya harusnya DPD atau dalam di Amerika Serikat itu Senat ya, yang mewakili daerah, perwakilan daerah, yaitu harus diberikan kekuasaan yang lebih
besar ya kalau tidak bisa dikatakan sama dengan DPR ya. Dia juga bisa harus memutuskan yang terbaik bagi daerah masing-masing ya, terutama dengan legislasi yang menyangkut terkait dengan daerah otonom ya, seperti itu. Jadi memang sepertinya ya, memang bukan sepertinya lagi ya, memang DPD itu kewenangannya sangat terbatas ya. Bisa dicek di berbagai tulisan terkait dengan sedikitnya kewenangan dari DPD. Kemudian Olivia Putri Saibila berusaha menjawab pertanyaan Glenda Nasiwa ya. Oke. Ya, sama ya, memang dominasi mayoritas menjadi permasalahan ya ketika minoritas kemudian hak-haknya menjadi terpinggirkan. Oke, terima kasih Olivia. Kemudian ada Rahmat Setiawan bertanya, aspek persamaan kedudukan negara warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum, contoh dan jelaskan ya. Oke. Ya, sesuai dengan konsep HAM ya yang akan kita pelajari minggu depan, bahwa memang setiap warga negara itu kedudukannya sama dalam hukum ya. Ya, dalam artian ya siapapun itu memiliki kesempatan yang sama. Ya tentu ada kriteria-kriteria tertentu juga yang harus dipenuhi ya. Misalnya untuk mencalonkan diri ya ada kriteria minimal umur misalnya ya, kepala desa berapa, jadi tidak semua juga bisa. Jadi ada kriteria tertentu ya di mana kedudukan. Tapi kalau misalnya dalam hal penegakan hukum ya harus sama ya, tidak berbeda antara misalnya pejabat yang melakukan korupsi dengan petani yang mencuri singkong misalnya. Jadi harus setara ya. Jadi adalah menjadi suatu hal yang tidak adil ya ketika koruptor yang mencuri miliaran uang itu divonis lebih rendah atau minimal sama dengan seorang petani yang mencuri singkong karena dia lapar ya, seperti itu. Nah, ini banyak terjadi sekarang, ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum. Oke, kemudian aspek lain juga yang kita anggap, oh mungkin ini nggak adil. Misalnya ada suatu kelompok yang dicabut hak pilihnya ya, seperti anggota TNI Polri. Nah, apakah ini tidak sama bagi seluruh warga negara? Kan TNI Polri juga warga negara Indonesia. Kenapa mereka tidak diberikan hak untuk memilih ya, seperti itu. Nah, ini memang pengecualian ya. Karena memang TNI Polri itu kenapa hak pilihnya dicabut? Ya karena ini mereka sebagai penjaga keamanan dan pertahanan ya harus dijauhkan dari politik ya, seperti ini. Ketika mereka diberikan hak pilih, yang takutnya yang terjadi adalah terjadi ketidaknetralan ya, seperti itu. Jadi ketika mereka dinas aktif sebagai TNI Polri memang tidak diberikan hak pilih, tapi ketika mereka nanti pensiun atau mengundurkan diri ya, pensiun dini, mereka kembali lagi hak pilih mereka ya sama seperti warga negara yang lain. Nah, jadi pada dasarnya intinya adalah kesimpulannya seluruh warga negara itu dijamin hak ya dan kewajibannya yang sama di depan hukum ya. Tetapi pada konteks-konteks tertentu memang ada perbedaan seperti itu ya. Kan ini juga menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan ya. Kemudian juga narapidana ya juga tidak memiliki hak untuk memilih ya. Jadi itu beberapa pengecualian ya, tapi pada dasarnya harus sama. Ya, harus sama perlakuan di depan hukum. Dan kedudukannya termasuk hak dan kewajibannya. Oke, ada Rahmat. Kemudian Devika Syafna ya bertanya terkait dengan pembagian kekuasaan res politika. Apakah dengan adanya teori ini yang dicetuskan oleh Montesquieu ya, Montesquieu tentang pembagian kekuasaan di Indonesia sudah berjalan efektif dan efisien, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya ya, dan cara mengatasi penyalahgunaan kekuasaan terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah ada kebijakan khusus yang mengaturnya? Oke, baik. Ya, bagus sekali Devika pertanyaannya. Ya, pertama apakah sudah efektif dan efisien? Ya, tentu jika dibandingkan dengan tidak adanya trias politika, di mana kekuasaan dipegang oleh eksekutif ya, misalnya raja, kita menganut sistem kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan, ya tentu jauh lebih baik ya trias politika, karena
kekuasaan tidak berpusat kepada satu pihak, tapi ada pihak lain yang kemudian memiliki tugas yang lain dan mengontrol. Ya. Apakah efektif dan efisien? Ya, dan kendalanya apa? Ya kita harus lihat lagi ya dalam penerapannya Tres Politika ini. Yang saya lihat adalah kendalanya adalah pertama ya sikap atau bagaimana penerapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di ketiga lembaga itu ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Nah, banyak kita lihat sekarang yang terjadi adalah saling sandera misalnya ya. Yang harusnya misalnya contohnya adalah ketika di Indonesia itu membentuk kabinet itu kan sebenarnya hak prerogatif dari presiden ya. Presiden karena kita menganut presidensial ya. Di presiden itu lebih powerful ya. Nah, dalam menentukan mengangkat menteri itu harusnya ya hak prerogatif presiden, artinya ya kemauan dari presiden tanpa campur tangan dari legislatif ya. Jadi presiden yang menentukan siapa yang terbaik menurut dia untuk membantu dia bekerja. Oke, namun pada prakteknya tidak segampang itu ya. Presiden dalam prakteknya harus memperhatikan koalisi ya, komposisi partai koalisi. Ya misalnya didukung oleh satu partai tertentu ya yang memiliki kursi suara cukup banyak ya, maka mau tidak mau presiden harus memploting ya, tanda kutip memploting orang-orang yang kemudian diusulkan oleh partai politik tertentu ya. Apalagi yang permasalahan terjadi adalah ketika koalisinya banyak ya, misalnya yang mendukung presiden itu ada 3-4 partai politik. Ya, agar nanti dia bekerja tidak dijatuhkan, maka dia harus mengakomodir ya orang-orang dari parpol itu. Oke, jadi itu permasalahannya. Bahkan yang terjadi kemarin itu yang diakomodir dalam kabinet itu tidak hanya partai pengusung ya, tapi juga partai oposisi yang kemudian kalah, dalam hal ini misalnya Gerindra ya. Nah, diakomodir juga ternyata Gerindra yang kemudian lawan politik dari presiden ya. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya adalah ketika dia berkuasa, presiden ini berkuasa, maka dia tidak dirongrong ya secara politis oleh partai politik yang menjadi permasalahannya yang kalah ketika pemilu itu. Nah, kemudian jadi itu ya prakteknya jadi yang bermasalah ya. Nah, cara mengaturnya seperti apa ya? Mengaturnya harus dengan orang-orang yang dipilih harus memiliki integritas ya yang baik. Oke, kemudian Nur Aini menjawab Riko Nenggolan ya. Oke, baik, terima kasih Nur Aini. Ani Lorenza, apa yang mendasari adanya pembagian Tres Politika? Yang mendasari adalah ya tentu ya memang kecenderungan sekarang ya negara demokrasi itu agar tercipta negara yang demokratis itu ya tentu harus ada yang menjadi perwakilan rakyat yang kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah ya, makanya ada legislatif ya yang mewakili rakyat ya. Oke, jadi Tres Politika ini mencerminkan suatu sistem politik demokratis ya. Itu mendasarinya. Kemudian Benedikta mengapa ada pembagian kekuasaan ya secara vertikal ya, vertikal berarti atas ke bawah ya. Kalau Tres Politika itu horizontal ya, mendatar, vertikal itu pembagian kekuasaan ada antara pemerintah pusat, daerah, kemudian ada daerah lagi di bawahnya. Nah, tujuannya apa ya? Agar span of duty ya atau jangkauan kewajiban itu dibagi-bagi, tidak terpusat kepada pemerintah pusat, sehingga kalau terpusat itu susah untuk mengatur wilayah yang sedemikian luas ya. Ketika ada pemerintah daerah, maka akan lebih mudah dalam mengatur ya dan mengurus rakyat dan kebutuhan rakyat itu. Karena asumsinya adalah ya semakin terpusat maka susah untuk mengontrolnya. Oke, jadi itu ya.
Lolita, kemudian Lolita vertikal. Oke, pembagian kekuasaan disesuaikan dengan bentuk negara, benar. Oke. Saya ingin bertanya mengenai negara federal yang mana terbagi atas beberapa negara bagian serikat. Pembagian kekuasaan dilihat dari negara federal atau negara bagian serikat, lalu kekuasaan tertinggi dilihat dari negara. Oke, jadi pembagian kekuasaan di federal itu atau serikat, itu kekuasaan itu beda dengan negara kesatuan Indonesia ya. Kesatuan Indonesia itu kedaulatan dipegang oleh pemerintah pusat ya. Sementara yang di bawahnya itu hanya menerima pelimpahan ya, desentralisasi. Kalau di negara federal itu kewenangan itu dibagi dua, ya, bukan kewenangan, kedaulatan, ya. Jadi negara serikat, ya, misalnya Amerika Serikat, ya, negara pusatnya yang di atas itu memiliki kedaulatan, tetapi juga negara bagiannya juga memiliki kedaulatan, ya, hampir seimbang lah, bahkan mungkin lebih banyak dari negara bagian, ya. Nah, jadi perbedaannya itu negara serikat kedaulatan terbagi dua antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Nah, bahkan di bawah negara bagian ada lagi namanya local government ya. Jadi federal state, kemudian states ya, kemudian local government. Nah, masing-masing itu ada pemilihan ya. Nah, bedanya adalah ketika negara federal dan negara bagian itu memiliki kedaulatan, local government tidak, dia hanya menerima delegasi kewenangan dari negara bagian. Artinya adalah delegasi dia bekerja karena dia mendapatkan tugas dari negara bagian ya. Kalau negara bagian tidak, dia bekerja karena dia memiliki kedaulatan ya, kedaulatan sendiri. Seperti itu. Oke, jadi paling tidak di Amerika Serikat itu ada 3 level pemerintahan ya, serikat, negara bagian, dan local government atau daerah ya, atau counties atau municipalities ya. Kemudian Zakia, oke, menjelaskan Tres Politika, oke, benar ya, untuk menghindari abuse of power. Alvin Andika kemudian bertanya kewenangan pemerintah daerah dalam pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke. Kalau pembagian kekuasaan kita harus merujuk ini Indonesia ya, merujuk kepada Undang-Undang Pemda ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana di situ ada pembagian kewenangan, ada kewenangan absolut, kemudian yang dimiliki oleh pemerintah pusat saja ada 6, ada kewenangan konkuren yang dikerjakan oleh pemerintah daerah ya bersama-sama dengan pemerintah pusat, dan juga ada kewenangan pemerintahan umum ya, pemerintahan umum ya. Nah, jadi itu dibaca yang konkuren itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah ya. Kemudian Andre Naham pun menjawab Alvin. Oke. Oke, benar ya. Ini adalah konsep otonomi. Ada pembagian kewenangannya di Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian Nursani menjawab Ani Lorenza. Mendasari adanya pembagian kewenangan politika. Oke. Ya, karena membatasi kekuasaan ya, benar sekali Nursani. Kemudian Loisa menjawab Benedikta. Oke. Oke, ya benar sekali Loisa. Kemudian Hafid bertanya, partai politik di pihak oposisi semakin menipis ya, contoh lawan presiden sekarang ya, menjabat sebagai menteri ya, seperti yang kita tadi jelaskan, potensi oligarki meningkat. Oke, bagaimana upaya mencegah hal tersebut bisa terjadi agar tidak terjadi di Indonesia ya, untuk menghindari oligarki, yaitu kekuasaan yang menumpuk pada satu orang ya. Ya, ini sebenarnya berkaitan juga dengan budaya politik kita ya, tidak hanya dari elit politik tapi juga masyarakat di Indonesia yang ya karena tidak mungkin akan terpilih orang-orang tersebut tanpa dipilih oleh masyarakat ya. Misalnya kita sorot politik uang ya, ketika keluarga tertentu misalnya dinasti politik
mencalonkan diri, maka jika masyarakat itu yang rentan dengan politik uang, ya mereka tidak sampai pikirannya kepada perbaikan negara, yang penting mereka mendapatkan uang, kemudian mereka memilih, maka oligarki akan subur, ya. Jadi masyarakat itu juga berkontribusi terhadap menguatnya oligarki. Nah, elit juga berkontribusi, ya. Ya, misalnya termasuk juga partai politik, ya. Partai politik misalnya sangat sentralistis, ya, dan juga tidak semua orang juga ya bisa dicalonkan oleh partai politik, ya. Partai politik juga melihat yang akan dicalonkan itu adalah dari latar belakang mana. Kalau dia tidak memiliki apa-apa, ya, walaupun dia memiliki kompetensi, ya, kemudian dia memiliki konsep yang bagus, tapi ketika dia tidak memiliki uang, dia tidak terkenal, maka partai politik juga tidak mau atau enggan untuk mencalonkan dia. Ya, makanya partai politik cari adalah orang-orang yang memiliki uang banyak sehingga bisa untuk membiayai kampanye. Kemudian orang yang terkenal, makanya banyak artis yang kemudian di-endorse oleh partai politik untuk mencalonkan diri. Nah, terbentuklah oligarki, yaitu sekumpulan orang-orang yang mengkooptasi atau menguasai posisi politik, ya. Nah, jadi berkaitan semua antara masyarakat yang permisif, ya, atau rentan politik uang, juga elit politik yang kemudian mengumpulkan pusat kekuasaan di lingkaran mereka, seperti itu. Petrus Del Piero mengenai pembagian kuasa secara catur praja sudah efektif. Oke, catur praja itu ada 4 mungkin, ya. Ada istilah lain dari tres politika, ya. Oke, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yudikatif, legislatif, dan satu lagi eksaminatif. Itu mungkin, ya, lembaga seperti BPK yang mengawasi keuangan. Apakah sudah dilaksanakan efektif? Ya, kalau bilang efektif, ya pasti belum, ya. Belum efektif, terbukti banyak penyalahgunaan, penyelewengan yang terjadi, perselingkuhan, yaitu persengkokolan, sehingga antara penegak hukum dan pemerintah, dan termasuk juga DPR, pembuat undang-undang, ya. Kemudian Muhammad Aditya Pratama bertanya, memberi pendapat, ya, oke, terkait dengan rekannya Glenda, ya, terkait dengan intoleransi. Oke, ya, ini benar sekali, ya, pengaruh globalisasi, kemudian memang karena mayoritas ini memiliki keunggulan dari segi kuantitas, ya, atas minoritas. Oke, jadi inilah juga permasalahan yang dihadapi oleh demokrasi, ya, masalah mayoritas dan minoritas. Kemudian Rizkullah Ramadan, oke, yang menjawab Alvin, ya, pembagian kekuasaan itu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan kekuasaan keleluasaan bagi ya untuk mengatur mengurus daerahnya. Oke. Ya, ini lengkapnya benar, ya, tapi lengkapnya itu dilihat di Undang-Undang 23, ya. Apa yang urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah, ya. Itu di urusan konkuren namanya, mohon dilihat di Undang-Undang 23. Kemudian Rangga Dahananta, pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Pembagian, oke, bentuk negara, ya, bergantung pada bentuk negara. Oke, monarki konstitusional, ya, ini adalah bentuk pemerintahan, ya. Oke, bentuk pemerintahan. Ya, jadi kalau negara kesatuan, negara federal itu adalah bentuk negara. Tapi kalau monarki konstitusional atau republik itu adalah bentuk pemerintahan, ya. Oke, apakah bentuk negara, ya, maksudnya bentuk pemerintahan, ya. Kalau monarki konstitusional itu adalah bukan bentuk negara, tapi dia bentuk pemerintahan. Mempunyai organisasi yang sama persis dalam bentuk negaranya. Itu berbeda-beda, ya. Misalnya monarki konstitusional ini Malaysia, ya. Dia kerajaan, tapi dia memiliki konstitusi, memiliki
legislatif di situ. Jadi monarki tapi dia dibatasi ya, rajanya tidak seperti dulu lagi absolut lagi, tapi dia memiliki legislatif ya di situ yang mengontrol, makanya ada perdana menteri di situ. Bahkan perdana menteri jauh lebih berkuasa daripada sultan ya, atau yang di Pertuan Agung. Nah, jadi Malaysia itu bentuk negaranya federal ya atau serikat, dan bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Jadi mohon dipahami lagi apa itu bentuk negara, apa itu bentuk pemerintahan ya. Kalau konteksnya Malaysia misalnya, ya bentuk pemerintahannya monarki konstitusional, bentuk negaranya federal, seperti itu. Kemudian Muhammad Alfian, pembagian kekuasaan secara vertikal, cara membedakan pembagian kekuasaan ya. Kalau pembagian kekuasaan itu federal itu ya negara pertama kita lihat dari yang terbentuk terlebih dahulu dan di mana letak kedaulatannya. Pertama, kalau negara federal itu yang awal mula terbentuk adalah negara-negara bagian ya. Jadi awalnya itu Amerika Serikat, negara-negara bagian Pennsylvania, kemudian Kansas, Texas, itu merupakan negara-negara yang masing-masing adalah negara-negara merdeka. Jadi itu negara-negara kumpulan negara-negara merdeka berdaulat, kemudian mereka sepakat untuk membentuk satu perkumpulan ya, dalam hal ini membentuk negara serikat ya. Tapi mereka tidak menyerahkan seluruh kedaulatan yang mereka miliki pada awalnya itu ya, karena mereka kan negara yang merdeka dan berdaulat pada awalnya, tapi hanya sebagian yang diserahkan kepada negara serikat yang mereka sepakati itu, yaitu the US ya, the USA ya, United States of America. Tapi mereka masih menyimpan kedaulatan sebagian untuk diri mereka. Nah, jadi itu bedanya ya. Kemudian bedanya dengan negara kesatuan berbeda. Kalau negara kesatuan seperti Indonesia itu kedaulatan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Ya, sementara pemerintah daerah itu memiliki urusan memang kewenangan, tapi itu karena pemerintah pusat memberikan kewenangan tersebut agar dikerjakan oleh pemerintah daerah. Oke. Tujuannya agar membantu pemerintah pusat dalam mengatur mengurus daerah-daerah provinsi dan juga kabupaten. Jadi seperti itu ya. Izin bertanya, apakah ada kesamaan antara pemerintahan horizontal menurut legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kekuasaan vertikal yang pembagiannya maksudnya apa nih, Regina? Mungkin saya pahami. Oke, jadi ada dua ya. Pembagian kekuasaan itu memang secara vertikal dan horizontal. Nah, vertikal itu ya tingkatan pemerintah, pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten. Kalau horizontal kan tiga itu, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya mungkin maksudnya gini ya setiap tingkatan itu juga memiliki pembagian secara horizontal ya. Misalnya di nasional itu ada DPR, Presiden, dan MA, MK. Kemudian di provinsi juga memiliki gubernur. Kemudian ya walaupun tidak persis sama ya, gubernur, ada DPRD, dan kalau yudikatifnya itu nggak ada ya, yudikatif atau pengadilan yang ada di provinsi itu ya merupakan organ pusat yang ada di provinsi ya, seperti itu. Jadi tidak persis sama. Oke, masuk di kabupaten kota juga pengadilan kejaksaan itu kan dia berada di bawah organ pusat ya, MA, MK yang ada di daerah. Jadi bukan perangkat dari daerah ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian Wildan Sanmas, kenapa ingin memisahkan Somaliland itu ya, memisahkan dari Somalia? Ya karena menganggap mereka adalah entitas yang berbeda dari Somalia ya. Mereka menganggap mereka memiliki kultur sendiri, budaya sendiri, dan
secara politik mereka mungkin selama ini dimarginalkan, ya, dikesampingkan, tidak diperhatikan, maka mereka ingin mendeklarasikan negara sebagai sebuah negara yang merdeka, ya, walaupun sampai saat ini mereka belum diakui resmi dan memiliki kursi di PBB, tapi pada faktanya malah mereka lebih fungsional daripada Somalia, negara induknya yang kemudian dia lepas itu, ya. Oke, pemerintahnya diakui oleh rakyatnya, sementara Somalia sampai saat ini banyak terjadi konflik, ya. Ya, tapi Somaliland belum diakui di dunia internasional. Oke, kemudian Yoga Alianka, pertanyaan, oke, Sarah, ya, oke, terima kasih Yoga. Kemudian Ismanto, Christine, oke, yang terkait dengan monopoli kekerasan fisik tadi, ya. Oke, benar, ya. Kata kuncinya adalah legitimasi, yaitu adalah legitimasi yang hanya dimiliki oleh negara untuk melakukan sesuatu. Kemudian Iqbal Fakih, ancaman demokrasi liberal terhadap perkembangan masyarakat Indonesia itu bagaimana cara efektif dalam menanganinya. Oke, sebenarnya demokrasi liberal itu bagus, ya, berarti intinya memberikan kesempatan kepada seluruh, ya, masyarakat untuk berdemokrasi, menyuarakan kepentingannya. Tapi ancamannya adalah yang pertama tadi yang seperti yang kita bahas sebelumnya, ancamannya adalah yaitu mayoritas dan minoritas, ya, karena demokrasi itu kan voting, ya, jadi siapa suara terbanyak dialah kemudian yang memimpin, ya. Nah, kemudian ancaman yang berikutnya adalah kalau demokrasi diberikan kepada masyarakat atau warga negara yang belum terdidik, maka demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik, ya. Seperti, ya, mungkin ada suatu negara atau mungkin negara kita di mana demokrasi itu malah menjadi suatu sumber kekacauan, ya, menyuburnya politik uang, ya, karena mereka lebih mementingkan isi perut daripada pemerintahan atau berjalannya politik pemerintahan dengan baik, ya, sehingga ketika politik uang subur, yang menjadi pimpinan politik adalah orang-orang yang kemudian ingin mengembalikan modal yang dia keluarkan, ya, tentu dia korupsi, ya, seperti itu. Nah, itulah permasalahan demokrasi. Menanganinya, ya, pertama, ya, harus pendidikan politik masyarakatnya harus diperbaiki lagi, ya. Tapi sebelum itu kesejahteraan juga harus diperhatikan, ya. Ketika masyarakat sudah sejahtera, maka masyarakat akan siap untuk berpolitik secara baik, ya. Oke, kemudian Anastasia menjawab Devika, ya, terkait dengan belum efisiennya Trespolitika. Oke, ya, benar, ya, persekongkolan kejahatan kekuasaannya. Intinya adalah di aktornya itu, ya, tersandera atau tidak, ya. Sebaik apapun sistem, tapi kalau aktornya tidak baik, maka juga sistem itu percuma baik, ya. Kemudian Yuda Perdana, ya, makasih Anastasia. Kemudian Yuda Perdana menjawab Ade Rahmat. Oke, ya, benar, ya, ini merujuk pada HAM itu bahwa setiap orang itu sama di hadapan hukum, ya. Terlepas dia mau rasnya mana, ya, gendernya, kebangsaan, warna kulit, etnis, dan difabel sekalipun, mereka sama, ya, kesempatan. Oke. Ya, tapi pada aspek tertentu memang ada perbedaan, tapi itu semua ada alasannya, ya. Ada kepentingan yang lebih besar dari itu yang harus dipenuhi, ya, seperti anggota TNI Polri yang tidak bisa memilih, kemudian narapidana yang tidak boleh memilih, ya. Masuk juga PNS juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan politik, ya. Boleh tapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, ada tujuannya, ya, agar tidak terlibat politik praktis yang bisa mengancam perpolitikan di suatu daerah dan negara. Kemudian Edmund Hillary terkait dengan Indonesia masuk negara berpenghasilan menengah ke atas. Apa yang menjadi harapan untuk Indonesia dapat tercipta, ya? Karena proses ekonomi dan ya, jika ingin mengharapkan Indonesia berpenghasilan menengah dan bahkan ke atas, ya, itu tergantung dengan bagaimana ekonomi itu mengikuti politik, ya. Kalau politiknya kondusif, maka pelaku ekonomi dapat bergeliat, ya, ekonomi dapat bergeliat. Tapi politiknya tidak baik,
korupsi merajalela ya tentu berakibat pada ekonomi. Misalnya kekacauan, banyak konflik, maka investor misalnya tidak akan mau menanamkan sahamnya atau modalnya di Indonesia. Jadi berpengaruh, dan ekonomi itu dipengaruhi oleh politik. Ya. Kemudian Sarce terkait dengan jawaban Alvin, dia menjawab bahwa ya terkait dengan lihat peraturan ya tentang pemerintah ya. Melihat peraturan pemerintah, kewenangan Pemda itu ya sudah diatur di Undang-Undang 23, kemudian mungkin setiap perda juga memiliki aturan-aturan turunan ya terkait dengan urusan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Kemudian Gilbert Arumpone bertanya terkait dengan konsep penduduk ya dan sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan perpolitikan Indonesia kaitkan dengan kondisi masyarakat berbudaya serta jumlah penduduk yang besar? Ya, memang adalah satu tantangan terbesar di Indonesia ya, dengan penduduk yang sangat besar, kemudian ras yang beragam, agama yang beragam, dan terpisah oleh pulau-pulau yang banyak sekali, 17.000 pulau kecil dan besar, dan luas Sabang sampai Merauke itu seperti London ke Moskow ya, kalau dibentangkan. Nah, tantangan ya terkait dengan kondisi masyarakat dan budaya ya. Pertama tentu dengan jumlah yang sangat besar itu agak cukup sulit mengaturnya ya, apalagi dengan berbagai macam latar belakang itu, makanya muncul separatisme di beberapa daerah karena mendapatkan ketidakadilan ya. Ya itulah tantangan kita ya. Kalau kondisi masyarakat dan budaya politik misalnya ya tentu saya menganggap kita masih perlu ditingkatkan lagi banyak hal ya. Nah, itu semua berkaitan dengan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi kita yang masih cukup rendah ya. Nah, ketika kita bicara politik ya kalau masyarakat belum penuh perutnya ya, belum bisa berpikir secara rasional dalam memilih pemimpin yang baik misalnya. Makanya mereka lebih memilih untuk menerima 50.000 dibandingkan untuk memilih pimpinan yang jujur yang akan mengubah nasib mereka selama 5 tahun mendatang. Nah, inilah kondisi kita sekarang ini ya. Ketika mereka terpilih yang melakukan politik uang itu, maka yang terjadi adalah mereka ingin mengembalikan apa yang mereka keluarkan, tentu dengan satu-satunya jalan yaitu dengan korupsi. Nah, terjadi lingkaran setan seperti itu terus-menerus ya. Kemudian Dadang Cecep Riswandi mengenai konsep teori politika tentang pemisahan kekuasaan yang pengadilan dan eksekutif ya penanganan LOK ya kekuasaan pengadilan ya dari eksekutif dari pandangan LOK, apakah dari pemisahan kekuasaan mengadili tersebut hak azazi serta kemerdekaan antar individu terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa dapat dicapai berdasarkan harapan Montesquieu, sebab di Inggris tidak ada pemisahan dari kekuasaan tersebut. Ya benar, di konsep awalnya teori politika itu dari pandangan Locke ya, John Locke, itu pengadilan itu adalah masuk ranahnya eksekutif ya. Jadi pengadilan itu di bawah eksekutif di Inggris dulu ya pada awal ketika John Locke mencetuskan ide awal ini. Nah ini merupakan hal yang dikritik oleh Montesquieu. Maka dalam versi teori politika versi Montesquieu, maka pengadilan itu merupakan satu cabang kekuasaan yang harus dipisahkan dari eksekutif ya. Karena asumsinya eksekutif yang atau yang mengeksekusi satu kebijakan ketika dia sendiri mengawasi apa yang dilakukan maka terjadi ya ketidakseimbangan juga ya, akan terjadi persengkongkolan juga, tidak efektif fungsi mengawasi. Efektifnya adalah ketika yang diawasi dan yang mengawasi adalah orang yang berbeda. Makanya Montesquieu memisahkan ya eksekutif dari legislatif, dari yudikatif ya. Seperti itu. Kemudian terakhir Ilham Putra Setiadi bertanya terkait dengan konsep yang diajukan oleh Locke jarang diaplikasikan di kebanyakan negara saat ini. Mengapa jarang ya? Bahkan ya memang nggak ada lagi ya karena sudah dianggap tidak relevan lagi ketika fungsi pengadilan itu
diambil oleh eksekutif ya. Yang sekarang berkembang itu adalah Tres Politika, Montesquieu ya, dan dengan banyak penyesuaian oleh negara-negara ya seperti Indonesia dan negara lain ya. Jadi penyesuaiannya cukup banyak, bervariasi ya tergantung dengan kesepakatan dari masing-masing negara ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di respon kita kali ini. Mohon diperhatikan dan jika masih ada pertanyaan silakan ditanyakan kembali. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.